Biasanya pertengkaran, perkelahian dalam rumah tangga itu terjadi karena tidak suka mendengar. Yang satu itu dia omong, yang satu belum putus omong, dia tidak bisa begitu. Nah itu yang bertengkar. Kami dua sama-sama ingin memenangkan pertarungan. Tapi sekarang waktu komunikasi itu bagaimana? Kami dua sepakat. Ada dua kesepakatan tentang komunikasi. Satu, kita dua kalau baku marah itu mesti sempatkan 1 menit untuk bicara. Kalau bicara-bicara dan ternyata yang kita dua bakal itu tidak penting, berhenti sudah, kau cari makan. Kau apa kau makan. Jangan sampai kita dua sementara bertengkar soal Ayu Ting Ting itu mau menikah dengan Sah. Itu tidak penting bagi keluarga Manobe dan lebih baik kita dua cukup sudah. Tapi yang kedua kami dua sepakat supaya dan jangan berteriak kok anak don dengar, tetangga don dengar. Maka kami dua sepakat, satu omong, satu diam saja. Saudara, mari kita satu hati, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu supaya di kesempatan kami akan belajar firman Tuhan, apalagi ketika kami akan berbicara tentang hikmat, kebijaksanaan, keadilan, sungguh-sungguh kami tidak berbicara dari hikmat manusia, tapi biarlah hikmat Tuhanlah yang melingkupi kami semua, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Dan itu kami buka hati dan hidup kami untuk Roh Kudus-Mu berkuasa atas kalian kami hari ini. Sekaligus kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, dan biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah kebijaksanaan berbuah keadilan. Kebijaksanaan berbuah keadilan. Pembacaannya terambil dari pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah-setengah, berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bagi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Keadilan. Saya memastikan sekali bahwa di bumi ini banyak orang mencari keadilan. Tetapi mungkin
Ada banyak hasil yang membuat kita merasa tidak adil. Ada anak merasa tidak adil pada putusan orang tua, ada adik merasa tidak adil pada putusan kakak, ada orang tua merasa tidak adil atas perhatian anak-anak terhadap mereka. Ada banyak orang pencari keadilan di bumi ini yang merasa tidak adil. Lalu tema ini menolong kita sebentar, saudara-saudara, melalui pembacaan ini, bahwa yang memungkinkan keadilan itu ada kalau segala sesuatu yang diambil sebagai kesimpulan atau keputusan itu diambil berdasarkan kebijaksanaan atau hikmat yang dari Tuhan. Kalau dia tidak berdasarkan itu, maka sudah pasti tidak adil dan makin merasa tidak puaslah banyak pencari keadilan. Di awal saya ingin sampaikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kata-kata yang bagus, yang masuk akal itu belum tentu itu berhikmat. Saya ulangi. Kata-kata yang bagus, yang logis, yang masuk akal itu belum tentu berhikmat. Belum tentu. Saudara bisa baca tulisan-tulisan yang banyak-banyak dengan narasi yang bagus sekali, tapi belum tentu berhikmat. Saya ingat saudara-saudara, kami kuliah beberapa teman, terus ada teman yang 4 tahun setengah sudah selesai, wisuda. Saya dan beberapa teman 6 tahun baru habis. Orang tua protes, kamu kok kuliah sama-sama ini, kenapa dia bisa habis 4,5 tahun, kok engkau 6 tahun? Saya bilang, Bapak, coba Bapak berpikir logis saja. Coba Bapak pikir logis saja. Yang belajar 6 tahun dan 4 tahun setengah, siapa lebih pintar? Logis toh? Belajar 6 tahun dan 4 tahun setengah, kan yang lebih pintar 6 tahun. Masuk akal, baik, tapi tidak bijaksana. Ada banyak kalimat yang saudara bisa ucapkan. Bijaksana, belum tentu. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, Tuhan memberikan kepadanya sebuah pertanyaan yang sangat umum dan sangat terbuka. Kalau kita baca di ayat 5, pasal 3 ayat 5, ketika Tuhan menjumpai Salomo dalam sebuah mimpi, Tuhan bilang kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kepadamu diberikan kebebasan untuk meminta apa saja yang engkau mau. Yang menarik saudara-saudara adalah bahwa banyak orang tidak menduga, atau kalau mau mengantar kita kepada hal ini, saya mau bilang begini, coba saudara berpikir satu saat ketemu Tuhan dan Tuhan bilang boleh minta apa saja. Kira-kira saudara mau minta apa? Kalau hari ini ketemu Tuhan terus Tuhan bilang boleh minta apa? Coba saudara pikir mau minta apa? Hari saya bilang kalau saya ini ketemu Tuhan, kita ketemu Tuhan bisa disentuh, bisa diraba, bisa diajak bicara, pasti dia tanya. Kami yang anak-anak muda pasti bilang, Tuhan, foto dulu. Habis itu baru upload, tulis bilang bersama Tuhan Yesus. Yang orang tua mungkin minta umur panjang, minta oto, minta rumah, minta cucu, minta. Jadi ketika Salomo dia bilang, mintalah. Justru yang menarik adalah sebuah kesadaran. Salomo sadar bahwa dia kurang pengalaman. Dia kurang pengalaman, dia kurang matang. Dan karena itu dia minta hikmat dari Tuhan supaya menjadi bekal bagi dia untuk memerintah. Daud telah menempatkan sebuah standar yang sangat tinggi di sebuah kepemimpinan dalam kerajaan Israel. Dia tahu bahwa masyarakat mengukur pemimpin di standar yang Daud sudah taruh, dan itu puncak dari kejayaan Israel. Dia menyadari bahwa itu bagaimanapun dia pembapa. Dia kurang pengalaman. Dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan memberikan atasnya. Saudara-saudara, jadilah Salomo seorang yang sangat berhikmat. Tapi mendahului khotbah ini saya mau bilang pada saudara bahwa kita tidak sementara menaruh perhatian kepada pribadi Salomo. Tidak. Kita sementara menaruh perhatian kepada hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada Salomo. Supaya kemudian di akhir dari khotbah ini kita pastikan bahwa seperti Salomo pun manusia pada masa kini bisa menikmati sesuatu seperti itu. Jadi bukan Salomo intinya, tetapi Tuhan yang pemberi hikmat. Harapan dari tema ini adalah pulang dari sini kita bisa melakukan sebuah hal yang bijaksana, yang berbuah keadilan. Saudara-saudara, pembacaan tadi menceritakan dengan sangat baik. Saya kira saya tidak repot untuk menceritakan bagian ini karena semua orang pasti tahu kisah ini. Saya hanya bikin kronologi singkatnya bahwa ada 2 perempuan tinggal satu rumah.
disebutkan mereka adalah perempuan pelacur. Mereka tinggal satu rumah dan mereka masing-masing melahirkan anak di waktu yang kurang lebih sama. Satu duluan dan 3 hari kemudian ada satu lagi melahirkan. Mereka berdua saja dalam rumah. Siapa mau jadi saksi atas apa? Karena hanya dorang dua. Saudara-saudara, beberapa saat kemudian ada satu anak mati. Menurut penjelasan satu perempuan bahwa dia punya mama yang tendes kas mati dia. Kira-kira dia punya mama mangkali barat 60 kok 70 Tendes ini anak kecil yang baru lahir ini. Napas sesak dan mati. Jadi ada sebuah kenyataan bahwa ada satu anak mati. Dengan satu anak mati ini berarti tinggal ada satu anak bayi di situ. Maka pertengkaran itu pun terjadi. Saya yakin mereka berkelahi di rumah. Karena menurut penjelasan dari perempuan yang satu itu, dia tendes ini anak kasih mati, terus dia ambil sapu anak, taruh di dia pembangku, dia ambil anak yang mati, taruh di dia. Jangan sampai memang dia yang bikin begitu mungkin. Tapi dia sengaja tuduh ini. Bagaimana dia bisa tahu bilang ini anak ada pindah-pindah ini? Nah, tapi itu asumsi, tidak usah diikutilah. Saudara-saudara, bertengkar di rumah ini dua-dua tidak dapat jalan keluar. Maka bawalah persoalan ini kepada raja. Mereka punya keyakinan raja pasti bisa untuk menyelesaikan ini masalah secara adil. Raja waktu itu identik juga dengan memutuskan perkara. Jadi mereka sangat yakin bahwa kalau pergi kepada raja persoalan selesai. Maka masuklah. Mereka mulai bercerita. Salah satu yang bukan dia punya anak itu mulai bercerita, raja begini. Yang satu tidak mau terima dan dia bilang tidak. Anakku yang hidup, anakmu yang mati. Dorang dua bertengkar di situ. Setelah bertengkar habis, raja bilang begini, Salomo bilang begini. Sudah, saya sudah dengar, karena dua-dua pertahankan itu dia punya anak, maka ambil pedang, belah itu anak jadi 2. Yang sebelah kasih di yang satu perempuan, yang sebelah kasih di satu perempuan. Reaksi berbeda. Reaksi yang berbeda itu menarik. Pertama dari ibu yang punya anak. Dia segera bereaksi dan dia katakan, jangan sekali-kali membunuh anak itu. Biar saja anak itu hidup, berikanlah kepadanya, tidak apa-apa. Tetapi catatan awalnya adalah karena hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Jangan bunuh itu anak, biar kasih saja. Tetapi dari ibu yang melaporkan ini, dia punya reaksi agak lain. Dia bilang, iya, lebih baik begitu. Daripada kita dua baku rampas, lebih baik engkau dapat setengah, saya dapat setengah. Setelah lihat reaksi dari dua orang itu, Salomo memutuskan, jangan sekali-kali membunuh anak itu. Berikanlah kepada ibu yang minta supaya itu anak jangan dibunuh. Karena itu dia punya anak. Kira-kira dia punya kisah begitu hanya untuk penyegaran. Saudara-saudara, lalu apa pesannya bagi kita sesuai dengan tema kita hari ini? Kebijaksanaan berbuah keadilan. Sekali lagi diharapkan pulang dari sini kita semua telah bertindak bijaksana. Dan kemudian kita menghasilkan keadilan. Keadilan itu salah satu tanda kerajaan Allah. Jadi kalau sudah di rumah tangga itu adil-adil, itu tanda kerajaan Allah. So, di situ toh paling tidak kalau bunuh ayam, nah bagi itu daging merata. Jangan sampai bapak dapat dia pun dada dan paha, anak hanya dapat dia pun kuku dan leher. Baru mama tambahkan bilang, ini bapak punya ayam kesayangan. Ada isap-isap itu kuku enak, itu kalau tambah kete enak. Itu nanti pulang tidak begitu lagi di rumah karena sudah adil. Mungkin mama akan potong itu ayam dengan cara ukur duluan dia punya dada tuh berapa senti, mungkin 20 senti, anak ada 5 bagi 4 senti. Jadinya adil sekali, dia akan seadil itu. Baik, yang harus kita lakukan. 1. Hikmat yang berbuah keadilan itu, saudara, itu berasal dari Tuhan.
Dia berasal dari Tuhan. Tidak sekolah untuk dapat hikmat. Pintar sekalipun itu belum tentu berhikmat. Hikmat itu Tuhan anugerahkan. Dan sebagaimana kisah tadi tentang Salomo, itu dimungkinkan bagi mereka yang berharap kepada Tuhan dan merasa diri kurang pengalaman, kurang bisa, kurang tahu. Dia butuh sesuatu untuk memimpin dengan benar, dan kepada mereka yang seperti itulah Tuhan anugerahkan hikmat. Jadi kalau saudara-saudara rasa sudah terlalu penuh, sesak, tidak bisa lagi, itu susah. Dia cuma rasa, saya masih kurang sedikit saja pengalaman dan tidak bisa. Jadi taruh duluan paling pertama. Hikmat itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang anugerahkan, supaya kemudian kita tahu bahwa itu bagian dari apa yang Tuhan berikan dan melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Karena hikmat itu Tuhan yang kasih. Itu di bagian pertama. Itu standar sekali. Kedua, hikmat yang berbuah keadilan itu mesti menginformasikan dengan benar. Perempuan pertama yang melaporkan itu tidak berhikmat. Dia bikin penyesatan informasi. Dia tahu sebuah kejadian, tapi dia bikin informasi sesat. Itu tidak ada hikmat. Kalau tahu sesuatu itu informasikan dengan benar, itu berhikmat. Jangan kasih putus-putus itu informasi, nanti sebentar ketika orang merangkainya jadi gambaran yang salah tentang sebuah keadaan. Ibu yang pertama itu telah menginformasikan dengan salah. Kalau saudara dan saya dari seorang informan, informasi itu mesti benar. Masalahnya tidak ada saksi di antara dua itu. Jadi kalau informasi yang kita berikan salah, selanjutnya akan salah, hasilnya akan salah. Tidak mungkin ada keadilan di balik informasi yang salah. Tetapi sekaligus mendorong saya dan saudara, kalau mau supaya kebijaksanaan itu kemudian berbuah keadilan, tahu sesuatu yang benar, omong. Banyak orang tahu tapi belum tentu omong. Nah, sekira begitu. Itu bijaksana. Ada tempat untuk bicara, tetapi dengan informasi yang benar. Berulang-ulang kali saya bilang, Tuhan menciptakan manusia itu ada 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Ada banyak hal di dalamnya, tapi salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengarkan ulang-ulang, pastikan dan bicara 1 kali. Karena di zaman ini ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia pemulut 7. Jadi kalau mau bijaksana, berhikmat dan ada keadilan, lihat, informasikan dengan benar. Bagian kedua, saya percaya roh Tuhan yang ada di dalam kita memberikan hikmat itu memampukan bukan saja Salomo, tapi memampukan kita semua untuk bisa melakukan hal yang sama, menginformasikan dengan benar. Tapi kita koma sedikit di situ dulu. Karena ada persoalan etika di situ. Etika itu selalu berurusan dengan waktu tahu sesuatu itu benar, kok salah. Sudah tahu dia benar, kok salah, dia naik sedikit, penting atau tidak penting. Sudah tahu itu penting atau tidak penting, naik sedikit, caranya betul atau tidak. Yang keempat yang paling tinggi itu adalah menguntungkan siapa, menguntungkan saya atau menguntungkan banyak orang. Jadi mau kasih tahu dia benar, orang berhikmat butuh tahu empat. Oh, ini benar. Tapi penting kok tidak penting. Dan sampai itu tidak penting, tapi butuh orang bikin-bikin kepenting. Caranya betul atau tidak? Menunjuk etika ini. Saudara bayangkan kalau saya pernah bilang kalau kita ibadah begini ada anjing jalan lewat di sini, kan kita terganggu toh. Semua orang pasti tidak suka untuk ini anjing ada di sini. Yang berhikmat itu dia berpikir bagaimana supaya usir ini anjing tapi tidak mengganggu ibadah toh. Tidak berpikir, siapa pak anjing itu? Macam kedipuntuan saja lagi, kan tanpa masalah. Jadi memang itu tahu benar saja dia pun cara mesti diperhitungkan di mana. Jadi
Kebijaksanaan yang kemudian jadi adil itu begitu. Kedua. Ketiga, hikmat yang berbuah keadilan itu bukan saja menginformasikan, tetapi merendahkan diri untuk mendengarkan dan mempelajari dengan baik. Itu kisah tadi sebenarnya begitu. Siapa bisa lawan Salomo? Tapi Salomo pun kehebatan itu adalah kerendahan hati untuk pasang telinga. Kau dengar dulu. Biasanya pertengkaran perkelahian dalam rumah tangga itu terjadi karena tidak suka mendengar. Yang satu itu dia omong, yang satu belum putus omong, dia saya tidak bisa begitu. Nah itu yang bertengkar. Saudara-saudara, saya dengan Ibu Pendeta itu kami dua baru menikah kira-kira 15 tahun. Pacaran 10 tahun. Jadi kami dua berhubungan 25 tahun. Dia anak bungsu, saya juga anak bungsu. Yang membedakan itu adalah saya besar di Soe, dia besar di Timor Leste. Kami dua sama-sama ingin memenangkan pertarungan. Tapi sekarang, waktu komunikasi itu bagaimana? Kami dua sepakat. Ada dua kesepakatan tentang komunikasi. Satu, kita dua kalau baku marah itu mesti sempatkan 1 menit untuk bicara. Kalau bicara-bicara dan ternyata yang kita dua bakal itu tidak penting, berhenti sudah, kau cari makan. Seiko apa kau makan sudah. Jangan sampai kita dua sementara bertengkar soal Ayu Ting Ting itu mau menikah dengan siapa. Itu tidak penting bagi keluarga Manobe, dan lebih baik kita dua cukup sudah. Keluarga Raja Kana tidak ada kepentingan di situ. Bukan Pendeta Yandi juga yang saksi itu untuk Ayu toh. Sudah cukup sudah. Kecuali untuk Ayu Manobe, itu boleh. Itu ada hubungan. Tapi kalau Ayu itu tidak, jadi barang tidak penting kita bakal Ayu untuk apa. Tapi yang kedua kami dua sepakat. Supaya dan jangan berteriak kok anak don dengar, tetangga don dengar, kita dua tambah tinggi ini, maka kami dua sepakat 1 omong 1 diam saja sampai omong habis. Mungkin yang dia omong itu salah dan betul. Dia suruh omong itu salah semua, tapi memang kalau orang omong ini betul mesti lihat di muka toh. Wih itu diam saja. So omong habis sudah, aduh sayang minta maaf, yang tadi omong itu salah. Lalu yang benar ke mana? Oh yang benar begini. Itu bisa dipercaya? Bisa. Masa kau istri sendiri beta tipu bagaimana? Pertanggungjawaban pada Tuhan Oke, nah minta maaf yang tadi. Selesai. Bayangkan kalau dia bilang, "Lu ini kenapa?" Oh itu kita yakin orang bukan pikir free, dia dong akan lihat kita bakal lahir di altar. Jadi mendengar dulu. Coba kita omong sama-sama 1, 2, 3. Mendengar. Kadang-kadang kita mau yang kita omong ini orang dengar, tapi kita tidak mau untuk dengar yang orang omong. Itu tidak bijaksana dan pasti hasilnya tidak adil karena kita berdasarkan asumsi nanti. Dengar baik-baik. Tidak salah tuh kalau dengar tuh. Saudara-saudara, kalau kita omong dari orang itu, kalau orang hanya diam satu, kita berat itu kita kan kepingin tuh mau bakal like sambil lihat di muka. Baru kita tanya, alis kenapa kalau tabah? Ya mungkin itu mengganggu sedikit, tapi tengah. Kedua, ayat 3. Keempat, hikmat yang berbuah keadilan itu akan menggunakan, Tuhan luar biasa ini. Hikmat yang membuahkan keadilan itu akan menggunakan metode untuk mendeteksi kebohongan. Pasti dia akan menemukan cara untuk mendeteksi kebohongan. Cara yang dipakai oleh Salomo, dia coba ambil itu pedang, bagi 2 ini anak. Sekarang dia bisa tahu, oh yang tipu ini 1. Biasa kalau ada orang kerja di rumah, biasa don duduk bercerita, yang tua nyonya rumah pun cara bercerita, botong kalau mau tes ini anak, dan sekarang betul sengaja kasih tengah duit di saku. Kalau sebentar kau don cuci, kita tanya, ini ada dapet duit, Sony ada duit kertas putih sah. Oh ini anak ini dia tipu ini. Hikmat itu menolong kita untuk menggunakan cara, metode untuk mendeteksi kebohongan. Amin kok. Ini suami-suami ada yang suami tua don tidak lain, kami yang muda-muda ini sah. Ada yang istri ada mau periksa di HP kok. Sini. Saya baca satu status bilang, istri ambil HP kami tidak takut.
hanya deg-degan saja. Su hapus ko belum? Metodenya tidak usah sekasar itu toh ibu-ibu, tidak usah toh, tidak usah. Sini kau minta periksa, coba sini. Tidak usah. Tidak usah tas HP, saya ibu terus bilang pinjam papa ko HP, kau telepon kawan. Kira-kira begitu sah. Ya tidak harus dengan cara-cara yang terlalu bikin kita kapal sakit toh. Kita percaya Tuhan anugerahkan kepada kita hikmat untuk menggunakan metode yang baik, mendeteksi ini yang benar itu yang mana, yang tidak benar itu yang mana. Saudara harus meyakini bahwa Tuhan kerja tidak pernah terbatas dari soal metode. Tidak ada satu obat yang sangat manjur bilang ini satu obat untuk seluruh penyakit, tidak. Ada metode mungkin di keluarga Manobe begini, di keluarga Famdale begini, di keluarga Nusi begini, di keluarga Daud begini, di keluarga Suru begini, masing-masing punya metode sendiri-sendiri. Kita percaya Tuhan memberi pasti baik, adil itu. Kelima, hikmat yang berbuah keadilan itu sangat memperhitungkan nilai dan penghargaan kepada kemanusiaan. Ini anak kecil yang tadi dalam sengketa itu, dia tidak mengerti apa-apa, bahkan dibunuh pun dia tidak tahu tanah. Tapi hikmat yang Tuhan berikan bagi Salomo, kemudian memberi gambaran yang sangat kuat untuk tolonglah hargai kemanusiaan. Nilai-nilai sebagai manusia itu mesti dihargai. Khotbah di bukit dalam Matius pasal 7 ketika banyak orang mempertanyakan, makin banyak orang ini kan dia mau banyak. Orang bertanya, jadi jalan mana yang benar? Tuhan bilang, kalau mau benar itu tanya engkau sendiri. Apapun juga yang engkau kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada dia. Tanya saja engkau sendiri. Sekali kalau dalam mengurus sengketa itu kemanusiaan itu kita jaga, kemanusiaan. Makanya suami istri bakalai, teman-teman bakalai, kakak adik bakalai tidak usah sebut binatang toh, tidak usah toh. Jangan omong satu babi, jangan. Karena babi hanya bisa beromong dan babi juga tidak usah. Omong semanusia dan manusia toh, lihat dia babi, hai manusia. Nah, kayak begitu lebih baik. Tidak usah omong binatang atau apa. Menjaga kemanusiaan. Bagaimana menjaganya? Tuhan Yesus kasih jalan. Tanya pada dirimu, apa saja yang engkau kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu. Karena kita lagi jaga kemanusiaan. Harga kemanusiaan itu lebih kuat. Saudara tahu, dalam perkara di dunia ini, satu hal yang sangat berat itu sanksi sosial sebenarnya. Orang mungkin tidak masuk penjara, tapi sanksi sosialnya itu berat. Karena ada kemanusiaan di situ. Orang lihat dia begini sedikit sudah, aduh, ini orang lihat masuk apa? Karena itu manusia. Kira-kira begitu. Supaya kita paham betul bahwa tidak ada sebuah kehidupan tanpa masalah, tanpa sengketa, apalagi dalam perjumpaan dengan banyak orang. Tapi tolong jaga nilai-nilai kemanusiaan. Pasti jadi baik. Pasti jadi baik. Suami istri, kakak adik, bersaudara semua, ada masalah di rumah, jaga dia, kita pun suami toh, dia kita pun istri. Tidak mungkin kita nikah dengan batu toh. Kita nikah dia ada bernapas ini. Dia orang baik-baik toh. Ngomong baik-baik. 6. Ini hari saya catat banyak. Kalau sudah terlalu banyak itu sudah tidak bijaksana lah. Saya juga tahu diri kok. Bikin dia jadi bijaksana. 6. Hikmat yang berbuah keadilan itu berpihak pada kehidupan, bukan pada kematian. Menindaklanjuti yang ke-5 tadi. Kemanusiaan kita jaga. Maka hikmat yang berbuah keadilan itu berpihak kepada kehidupan, bukan kematian. Ini sidang jemaat memutuskan, ada 99% yang hadir memutuskan bunuh pendeta Yandi. Terus ada satu suara bilang jangan, karena dia anak masih kecil, dia cuma manusia. Hikmat yang memihak kepada kehidupan ini sudah bukan soal suara terbanyak, tetapi soal kehidupan. Mari kita ikut yang satu suara itu, dan dia berpihak pada kehidupan, bukan kepada kematian. Memang kadang-kadang secara emosional kita kepingin seseorang dihukum seberat-beratnya, kita kepingin lebih baik dia hancur. Tapi mari berpihaklah pada kehidupan. Berat memang, tapi saya kira
Tuhan memungkinkan kepada kita untuk bisa sanggup menjalani itu dengan baik. Ketujuh, Leduasa. 7. Hikmat yang berbuah keadilan itu menghasilkan orang yang dikenang sepanjang masa sebagai orang berhikmat dan bertindak dengan hikmat. Saudara lihat ya, setelah dia memutuskan sesuatu yang memihak kepada kehidupan, ini ibu bilang jangan bunuh, jangan sekali-kali bunuh, dia setuju dengan itu dan itu kehidupan. Lantas kemudian sepanjang masa hikmat yang berbuah keadilan itu menghasilkan orang yang dikenang sepanjang masa. Kita ini kan mestinya dikenang sebagai orang yang berhikmat juga. Kita mungkin sudah dikenang sebagai orang yang ini, tapi mungkin harus sepanjang masa, sepanjang keturunan dari kita dikenang sebagai orang-orang yang berhikmat. Saudara, ini tadi malam saya baca satu video pendek satu. Ada satu profesor, ada satu pilot, ada satu orang biasa, dengan ada satu dosen. Dorang naik pesawat sama-sama, tiba-tiba pesawat mati dan dong harus mati semua sudah. Tapi di parasut itu tinggal 3, dorang ada 4 orang. Profesor bilang, dunia ini butuh penemuan-penemuan baru. Butuh itu. Dia cepat-cepat angka AME 1. Dia sudah terjun. Yang dosen bilang dunia butuh orang-orang pintar. Dia angka AME 1. Sekarang tinggal 1. Yang pilot bilang kepada anak ini, sudah lu pakai, sudah kau lompat turun. Saya karena pilot berdasarkan janji profesi, saya akan mati bersama-sama dengan ini pesawat. Ini anak bilang, tidak. Ini parasut ini lagi 2. Jadi bapak bisa 1, beta 1. Setahu saya kan ada 3 saja, kok kenapa jadi 4? Dan tidak. Yang profesor 1 tadi mungkin panik, dia ambil cepat-cepat, dia ambil beta pun tas, bukan itu. Memang butuh hikmat juga kadang-kadang di situasi yang berat ini. Kalau kita tidak berhikmat, kita ambil tas kosong, tidak ada parasut, kita yang mati nanti. Karena itu saudara-saudara, memang kita mesti dikenang betul sebagai orang yang berhikmat. Bukan saja pintar, bukan saja itu pintar, kaya, terhormat itu penting bukan, saya tidak berhormat untuk mengatakan itu tidak penting. Itu penting semua. Tapi karena tema kita tentang hikmat, saya mau kasih tahu ya, bijak-bijaksana lah di situ. Terakhir ini saudara, hanya sebuah penjelasan bahwa kalau saudara cari di Google itu ada jenis-jenis keadilan. Ada banyak jenis keadilan. Tetapi yang disampaikan tadi dalam pembacaan itu adalah keadilan, ini kan saya kutip ya, saya harus baca baik-baik supaya jangan salah. Keadilan distributif. Penjelasannya adalah keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya. Setelah hikmat itu Tuhan memberikan bagi kita, ada sejumlah keadilan yang mesti dihasilkan. Konteks pembacaan tadi, ini saya omong hati-hati, saya lihat ini orang yang sarjana hukum di sini, saya kutip ini. Keadilan distributif, yang berhak itu yang harus pegang, dia punya. Yang punya anak itu adalah ibu yang meminta supaya anak itu jangan dibunuh. Berikanlah kepada ibu itu, dia yang paling berhak untuk itu. Keadilan distributif, supaya yang berhak dia memegang itu. Itu bijaksana. Nanti saudara bisa cari lagi macam-macam keadilan lain. Ada yang keadilan yang kalau orang pemalas dia dapat lebih sedikit dibanding orang rajin, adil itu dia punya, adil. Dari keadilan ini banyak ini, tapi khusus hari ini keadilan distribusi. Yang berhak dia yang pegang. Ini ibu punya anak, berikanlah kepadanya. Selamat menjadi orang bijaksana, selamat menjadi orang adil. Lebih-lebih lagi selamat menjadi orang adil dan bijaksana. Itu pasti kemuliaan Tuhan nyata atas kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu
untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami melalui pemberitaan firman hari ini. Kami rindu Tuhan memberi arti yang lebih atas kami dan memampukan kami untuk menjadi bijaksana dan adil. Terima kasih banyak ya Bapa. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin.